Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 atas nama Khairunisa Maharani dan Najwa Asyifa Maskana. Di sini kami akan mempresentasikan materi metode psikoterapi barat untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling dan psikoterapi Islam yang diampu oleh Ibu dosen Mairina Eka Prasetyo Budi, MC Psikolog. Jadi, definisi psikoterapi secara umum adalah penyembuhan jiwa melalui interaksi antara terapis dan juga klien. Tujuannya untuk membantu individu memahami, mengelola pikiran, perasaan, dan juga perilakunya. Ciri khas dari psikoterapi barat ini pendekatannya berkembang di Eropa dan juga Amerika. Jadi, pendekatan-pendekatannya kental akan budaya barat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 pendekatan utama dari psikoterapi barat. Yang pertama ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini berfokus pada potensi manusia untuk tumbuh, kesadaran diri, penghargaan diri, dan pemenuhan diri. Salah satu metodenya bisa melalui terapi client center dari Carl Rogers. Jadi, terapi ini berfokus pada klien dengan menyediakan ruang empatik dan penghakiman. Yang kedua, ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini berfokus pada bagaimana manusia memproses pikiran, informasi, persepsi, dan juga ingatan sehingga membentuk suatu pola perilaku. Metodenya bisa dengan rekonstruksi kognitif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif atau irasional dengan pikiran yang rasional atau realistis. Yang ketiga, ada pendekatan Gestalt. Jadi, pendekatan Gestalt ini berfokus pada membantu klien untuk menemukan cara sendiri dalam hidup untuk menerima tanggung jawab pribadi sehingga mencapai kedewasaan. Metodenya bisa dengan terapi here and now, yaitu membantu klien untuk fokus pada saat ini dengan kesadaran diri atau awareness terhadap pikiran, perilaku, dan tindakan saat ini. 4. Analisis transaksional. Analisis transaksional ini merupakan suatu terapi yang mementingkan interaksi. Psikoterapi transaksional dapat digunakan dalam terapi individu, tetapi lebih cocok digunakan dalam terapi kelompok. Analisis transaksional ini dikembangkan oleh Eric Bana pada tahun 1940-an, yang mana terapi ini berfokus pada pemahaman interaksi sosial atau transaksi antar individu dengan menganalisis keadaan ego yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ada beberapa konsep dasar dari analisis transaksional. Yang pertama yaitu indungsi. Indungsi dalam analisis transaksional ini merupakan pesan yang disampaikan dari orang tua kepada anak. Pesan ini bersifat langsung ataupun melalui tindakan ataupun ekspresi wajah yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Kedua yaitu strokes. Strokes ini merupakan bentuk dari penguatan karena digunakan untuk memuaskan kebutuhan dasar manusia akan pengakuan dan perhatian. Strokes ini dapat berupa pengakuan positif, pengakuan negatif, dan pengakuan tidak langsung. Yang ketiga yaitu naskah hidup, merupakan pola perilaku dan keputusan yang dibuat seseorang berdasarkan pengalaman masa lalunya, sehingga dapat memengaruhi interaksi dengan orang lain. Yang keempat yaitu ego stage. Ego stage ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dewasa, berisi sikap, perilaku, nilai yang diturunkan oleh orang tua yang bersifat mengasuh ataupun mengkritik. Yang kedua yaitu dewasa, berisi pemikiran logis, rasional, dan kemampuannya memproses informasi secara objektif. Yang ketiga, anak-anak, berisi emosi, perilaku, perasaan yang berasal dari pengalaman masa kecil yang bersifat alami dan disesuaikan ataupun beradaptasi dengan lingkungan. Yang kelima, membuat keputusan ulang, bertujuan untuk yang pertama, mengubah pola pikir yang tidak sehat. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan
barat kurang cocok digunakan di masyarakat Indonesia dikarenakan bias budaya dan hambatan nilai keluarga. Selain itu, psikoterapi barat kurang memerhatikan dimensi spiritual dan agama sehingga membuat terapi kurang relevan. Yang kedua, kelebihan. Psikoterapi barat ini menawarkan banyak teknik yang terbukti efektif untuk masalah psikologis. Kekurangan dan kelebihan psikoterapi Islam. Yang pertama, kekurangannya masalah kualifikasi psikoterapis karena banyak yang tidak memiliki pendidikan formal dalam psikologis. Yang kedua, kelebihannya yaitu sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan religius sehingga dapat lebih mudah diterima oleh klien dan berfokus untuk perbaikan diri dan hubungan dengan Tuhan. Jadi, kesimpulannya, psikoterapi barat menawarkan pendekatan terstruktur untuk masalah psikologis dan emosional. Pemilihan pendekatan itu penting, disesuaikan dengan karakteristik individu, jenis gangguan, dan tujuan terapi. Karena keberhasilan terapi bergantung pada kecocokan metode dengan kebutuhan klien. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.